Saya kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Aku malah yang pengen cadangan karena apa ya? Karena aku udah kecapean Bang satu. Kecapean di otak ya, pikiran. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau saya tergantikan lah gitu. Kesempatan yang nggak akan terulang lagi kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia ngapain kita repot-repot anjir aku bilang. Aku ribut-ribut tentang kita saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Aku emang orangnya pengen belajar. Jadi enggak ini orang baru. Dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget, gimana cara ngadepin kayak gini, gimana cara ini. Kau nih gimana? Kalau orang yang support ke aku kerasa. Tapi orang yang ngejudge aku segini nih. Hakikat naturalisasi timnas kita salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Kalau selama yang naturalisasinya bagus, ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja. Orang pelatih kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top, tetap dimainin gitu. Nggak selamanya orang itu salah. Kita kan nggak berdoa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu. Gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua. Yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu. Dipaksain suruh berangkat. Itu aku nggak expect aku main. Kalau apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu terus apa yang kesalahan yang aku buat di pertandingan pasti itu aku selalu mikir sih Mas. Buat introspeksi lah pasti. Satu lagi. Apa? Yang tentang timnas. Apa? Jangan salahin pemain. Jangan salahin Jordi Amat, kebiasaan kan. Jangan salahin Hernando Ari yang blunder. Karena blunder itu kan bagian dari permainan kalau kita mau ini tuh. Situasionalnya terjadi di lapangan. Makanya dari situasi seperti itu, kadang kita ingin menunggu penjelasan dari seorang pelatih kan. Dia ambil tanggung jawab itukah atau enggak. Dan saya nggak pernah dapat jumpa pers setelah pertandingan, dia menutupi mengcover itu semua gitu loh. Dia menyebut setelah kartu merah Jordi Amat situasi menjadi lebih sulit. Hernando Ari ya tunggu 2-3 hari dia nggak akan ini gitu loh. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan. Nah maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih. Apapun kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi. Mungkin itu bisa membuat mental itu naik. Jadi tetaplah dipercaya sama Coach Shin terus. Aku bersyukur sih karena tahun ini Coach Shin kan berani motong generasi ya. Ini paling muda sih menurut saya. Sampai di U23 pun kita masih diisi pemain-pemain muda juga. Umur 18, 17 itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, sampai Jepang yang senior, sampai Argentina itu wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Saya sangat bersyukur dengan adanya Coach Shin itu. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan video dari Bung Toel dan Hernando Ari ya. Sengaja kami hadirkan dua-duanya dan telah kami edit sedemikian rupa supaya Anda lebih mudah untuk memahami inti dari pembicaraan mereka. Oke, dan semua tuduhan Bung Toel tentang STY dibantah mentah-mentah oleh Hernando Ari ya. Dan nggak perlu lama-lama, mari kita saksikan video selengkapnya pernyataan Hernando Ari yang nyata-nyata membela Coach Sintayong. Oke, kita saksikan. Kalau apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu terus apa yang kesalahan yang aku buat di pertandingan pasti itu aku selalu mikir sih Mas. Buat introspeksi lah pasti. Terus kalau di kamar pasti kebayang-bayang terus. Sampai aku pernah itu tidur, kan aku satu kamar sama Arhan. Terus katanya tuh aku ngigo itu mimpi maki-maki diri aku sendiri. Kenapa sih gini? Kenapa bisa kayak gini gitu? Pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih. Apapun kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi. Mungkin itu bisa membuat mental itu naik. Jadi
tetaplah dipercaya sama Coach Shin terus. Aku bersyukur sih karena tahun ini Coach Shin kan berani motong generasi ya. Ini paling muda sih menurut saya. Sampai di U23 pun kita masih diisi pemain-pemain muda juga. Umur 18, 17 itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, sampai Jepang yang senior, sampai Argentina itu wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya Coach ini. Kalau selama yang naturalisasinya bagus ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja. Orang pelatih kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top tetap dimainin gitu. Nggak selamanya orang itu salah ya. Kita kan nggak berdoa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu. Gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua. Yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu. Dipaksain suruh berangkat. Itu aku nggak expect aku main. Itu pas nendang, Nando kan pasti awalnya nggak nyangka bakal kebagian nendang dong. Kemudian nendang. Nah itu bang saya bilang sebelumnya kan Rido kan. Aku bilang Rido aku nggak siap nendang Aku juga ada sih bilang sama Coach Sintayong, Coach nanti bakal saya ganti di Piala Asia gitu. Malah beneran Piala Asia ketemu lagi penalti. Tapi bagusnya Sintayong tuh meyakinkan saya sebelum penalti terjadi. Dia bilang gini ke pemain tuh bilang gini, kalian fokus aja nendang satu tujuan, golin, ciptain gol. Udah masalah bertahan kasih ke Hernando. Saya yakin Hernando bisa nepis 2 penalti gitu. Dia bilang Nando bisa tepis 2 gitu. Beneran 2. Teman-teman pun juga suportifnya bagus banget, supportnya gila. Udah nggak apa-apa, semua orang pernah ngelakuin kesalahan kok gitu. Udah lupain aja. Kalau kamu mau maju ya kamu jangan terpuruk akan hal ini. Kamu harus evaluasi. Kamu harus memberikan yang terbaik di next game gitu. Ya udah sampai itu naik terus aku. Aku malah yang pengen cadangan karena apa ya? Karena aku udah kecapean bang satu. Kecapean itu capaian di otak ya, pikiran. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau saya tergantikan lah gitu. Kesempatan ini yang nggak akan terulang lagi kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Akhirnya ya udah aku bilang kan, aku nguatin mentalku karena itu kan diserang juga. Ada yang orang nyerang, ada yang kalau orang yang support ke aku kerasa. Tapi orang yang ngejudge aku segini bang, aku selama demi kebaikan timnas. Kalaupun apa, insya Allah ya kita kan ada cita-cita mau ke Piala Dunia kan. Semua kan terpajang itu. Mungkin salah satu pertama kali yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Nama aku mungkin siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia ngapain kita repot-repot anjir. Aku bilang aku ribut-ribut tentang kita saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku melawan blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Aku emang orangnya pengen belajar. Jadi enggak ini orang baru. Dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget, gimana cara ngadepin kayak gini, gimana cara ini, kok nih gimana. Kalau selama yang naturalisasinya bagus, ya terus enggak apa-apa. Oke, itu tadi telah kita saksikan video dari Hernando Ari yang jelas-jelas membela Coach Sintayong. Bahkan Hernando Ari terang-terangan memuji bahwa Coach ST jelas-jelas telah memotong generasi untuk menghadirkan para pemain muda yang berbakat tentunya dan berkualitas untuk tampil ke pentas dunia. Dan semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tentunya ya. Dan Hernando Ari di situ dengan jelas menerangkan bahwa Coach Sintayong itu sangat-sangat objektif dalam menilai pemain. Apabila dia keadaan lagi bagus ya langsung dipasang. Dan apabila performanya lagi menurun ya dengan tegas Coach Sintayong mengganti pemain itu. Tidak ada pandang bulu, tidak ada pemain titipan si A, si B atau si C, nggak ada. Di sini Coach Sintayong benar-benar fair, memilih pemain dengan kualitas. Mau dia diaspora, mau dia pemain Liga 1, semuanya dipilih berdasarkan kualitas. Oke, itu saja mungkin reaksi atau reaction video dari saya. Dan jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe tentunya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa dengan Anda mensubscribe dari video dari channel ini, Anda akan mendapatkan video terbaru setiap harinya. Oke? Salam olahraga.